Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RW Diastomo dengan saya Rifki. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Nah teman-teman, di depan kita ini udah ada sepeda road bike dengan frame dari merek Scout ya. Scout dengan tipe CR7 atau CR7. Saya membuat video ini karena request dari salah satu viewers dari channel ini yang bertanya, Mas boleh nggak review sepeda frame dari road bike CR7 ini? Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video dan ingin berbagi ya kekurangan dan apa sih yang membuat saya memilih sepeda ini. Frame sepeda ini maksudnya. Jadi teman-teman, sebelumnya saya punya road bike, tapi road bike-nya itu size-nya kegedean teman-teman, yaitu ukuran 50, sedangkan saya tinggi itu 168 cm. Nah oleh karena itu saya merasa dengan ukuran yang 50 cm itu ketinggian teman-teman buat saya. Jadi apa sih yang maksudnya 50 dan 4, ukuran frame itu yang 50 dan 48? Jadi dihitungnya dari sini teman-teman, ujungnya si seat post ini, keluaran seat post ini sampai tengah-tengahnya si bolongan si BB ini. Jadi kalau diukur pakai meteran, di sini ujung ini sampai ke sini itu macam-macam teman-teman. Umumnya kalau road bike itu ada 44, 46, 48, 50 dan seterusnya sampai ke atasnya ya teman-teman. Ini ukuran 48 cm. Ini ada tulisannya 48. 480 mili, kalau dikonversi ke cm dia jadi 48 cm ya teman-teman. Jadi saya mau bahas dulu ya. Jadi frame Scott ini bukan Scott yang merek Amerika itu ya teman-teman, bukan yang Scott pakai double T belakangnya. Ini Scott, jadi SCOUT. Jadi ini Scout bacanya. Pronunciation-nya seperti itu. Jadi ini adalah produk frame dari negara Chinese ya teman-teman, atau Cina. Soalnya saya langsung ke tokonya waktu itu pernah servis, tapi ini saya belinya online teman-teman di Shopee ya. Nama tokonya Happy Bike MTB, teman-teman bisa langsung search aja di deskripsi, nanti linknya saya sertakan kalau teman-teman mau lihat. Jadi alasan saya membeli frame ini sebenarnya karena mau menggantiin frame sepeda road bike yang lama teman-teman, karena kebesaran. Nah kebetulan dengan ukuran 48 cm ini ada merek ini teman-teman, dan ini bahannya alloy, memang bukan karbon ya, tapi alloynya ini buat saya harganya masuk ke teman-teman, value for money banget. Ini dari harga 4 juta kalau nggak salah, dia diskon jadi 1,8. Makanya saya berani ambil karena size-nya cocok. Alasannya sebenarnya itu. Jadi percuma kita punya sepeda mahal, branded, tapi kalau size-nya nggak cocok sama tinggi badan kita, itu akan ngaruh ke efek bersepeda ya teman-teman, nggak nyaman banget. Jadi saya memutuskan untuk mengganti frame, walaupun bahannya alloy, tapi ini alloynya juga alloy ringan ya teman-teman. Ini kita langsung bike check aja ya teman-teman. Maaf kalau misalkan pembahasannya melebar kemana-mana, karena ini juga tidak pakai skrip, jadi membuat video ini spontan aja gitu teman-teman. Jadi apa sih yang membuat frame ini sangat valuable di mata saya, dari sudut pandang saya ya teman-teman, karena ini sepeda dengan pastinya ukurannya pas ya buat saya, 48. Terus ini head tube dari frame ini teman-teman, ini udah tapered. Jadi tapered itu apa sih? Jadi ini atasnya oversize, bawahnya tuh lebih gede dia. Jadi kayak gini. Jadi apa sih manfaatnya taper itu teman-teman? Saya pernah bikin video ini mengenai bahas taper, itu ada di video lain, teman-teman bisa nonton aja di pojok kanan atas ya. Dia udah taper, terus dalam pembelian frame ini dia udah mendapatkan fork karbon teman-teman. Ini forknya bahannya karbon. Bahannya karbon dengan OLD 100 mili. Dia sudah dapat seat post juga, ini seat post udah dapat. Terus klemnya seat post ini udah dapat, klem-klemannya. Terus dapat ini teman-teman, headset dari produk Scott juga. Dapat yang apa, bearingnya itu udah sealed ya. Jadi udah yang bagus, yang sealed, bukan yang gotri ya teman-teman, atau yang sarang. Tapi ini ada kelemahannya nih teman-teman. Maksudnya ada minus yang saya temukan ketika membeli sepeda ini. Jadi sepeda ini kan saya rakit sendiri teman-teman. Ketika merakit sepeda ini ternyata tidak 100% mulus teman-teman. Kenapa begitu? Saya bisa bilang begitu karena dalam pembelian frame road bike ini tidak mendapatkan jalur kabel yang di bawah ini. Nah ini nih, kalau teman-teman bisa lihat, ini kan namanya jalur kabel ya. Nah ini nih, sorry.
Nah, ini jalur kabel nih. Nah, ini teman-teman harus beli lagi teman-teman. Di toko tersebut juga ada yang jual. Dan jalur kabel ini nggak semua bengkel punya ya. Jadi ini ada jalurnya, ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini kebetulan saya udah nyoba beli di bengkel terdekat. Ternyata beda sama buat frame ini. Jadi ini saya beli lagi di tempat yang di toko yang sama tapi dengan hari yang berbeda. Jadi dalam pembelian nggak dapat ini nih teman-teman. Yang disayangkan. Jadi harus beli lagi. Nah, terus untuk jangkar karbonnya, dia nggak dapat jangkar karbon. Ini kan forknya karbon ya teman-teman. Kalau teman-teman yang suka bongkar-bongkar fork pasti tahu lah. Ini steer tube-nya itu juga bahannya karbon. Jadi yang karbon bukan forknya doang, tapi bagian steer tube yang batang si sini itu di dalamnya juga bahannya karbon. Jadi harus pakai jangkar karbon. Dan itu saya beli lagi di online teman-teman. Udah, itu masalah kedua. Jadi dalam pembelian nggak dapat jangkar karbon, terus nggak dapat itu tadi apa jalur kabel yang di bawah ya. Terus ada satu lagi teman-teman yang kekurangan dari saat membeli frame ini. Jadi ini nih teman-teman masalahnya di sini. Waktu saya beli frame ini tutup inner cable ini jadi nggak dapet yang bisa nahan kabel di sini. Jadi dia glowong gitu ya, apa sih ibaratnya masuk ke dalam kabelnya. Jadi harusnya dia dipasang yang model seperti ini nih, yang bisa nahan kabel. Kalau itu tuh bener-bener bolong. Jadi untuk tahanan kabel di sini nggak ada. Tahanan kabel tuh yang kayak gini nih teman-teman. Nah, yang kayak gini nih. Yang sebelah depan tuh nggak ada. Nah, yang ini ada. Harusnya di sini ada nih teman-teman. Nah, sedangkan ini frame nggak punya tahanan kabel lagi di sebelah sini. Yang sebelah sini nih. Makanya waktu itu saya komplain ke tokonya langsung. Terus dicarikan part yang seperti ini, diambilkan dari sepeda karbon di tokonya tersebut. Jadi ya alhamdulillah ya, karena saya beli frame ini di toko itu jadi di free, tidak ada penggantian, nggak ada charge lagi ya. Jadi murni mungkin kesalahan dari si pemaking ya. Itu aja sih kendala yang saya dapatkan ketika membeli frame ini. Jadi kesimpulannya apakah worth it? Jawabannya menurut saya sangat worth it teman-teman. Kalau teman-teman budgetnya terbatas kayak saya, membeli frame road bike dengan ukuran yang kecil, kita tahu ukuran kecil tuh sangat susah ya teman-teman di Indonesia. Jadi biasanya ukuran-ukuran kecil tuh untuk road bike hanya di merek-merek ternama ya teman-teman. Nah, sedangkan nih saya alhamdulillah untung banget dapat frame kecil ini. Karena bersepeda dengan frame kebesaran menurut saya nggak akan nyaman teman-teman. Dan power ketika pedaling itu nggak dapat gitu. Enak sih pakai 50, cuma nggak senyaman ketika ganti ke 48. Jadi saya merasakan kalau pakai sepeda yang downsize, jadi kita tuh ngontrol sepeda, bukan sepeda yang ngontrol kita gitu. Jadi kita nggak kayak sepeda minjem gitu teman-teman. Nah, ini untuk kalau parts-parts lain ini saya ambilkan dari sepeda lama saya. Jadi semua dari road bike lama saya pindahin ke frame ini, jadinya seperti ini gitu teman-teman. Jadi pembahasan kali ini fokus ke frame-nya ya teman-teman, bukan ke sepeda secara full bike, jadi ke frame-nya. Nah, mungkin teman-teman ada yang menanya, gimana sih reviewnya setelah pakai frame sepeda ini? Saya ngerasa nggak ada keluhan sih teman-teman, enak-enak aja, cuma saya kurang suka di bagian sini nih, untuk penampilan ya, secara visual aja sih sebenarnya, cuma ini sangat mengganggu. Jadi ini kan seat post-nya lurus ya, bukan seat post karbon. Terus di sini tuh ada bagian coakan gitu teman-teman. Maunya sih kayak aero gitu, cuma agak kurang enak dilihat di bagian situ. Selebihnya sih nggak ada masalah. Dan saya sih suka banget ya, ini frame alloy tapi bentuknya kayak karbon. Tuh, ini pipih ini bagian seat tube-nya. Ini juga frame-nya pipih nih. Ini ada tulisannya super light alloy. Ini pipih teman-teman, jadi bentuknya pipih dia. Ini ada mereknya. Diborong semua nih, SRAM, Shimano, DT, Swiss semua diborong. Sama saya kurang suka nih sama dekal yang kayak gini nih, terlalu warna-warni gini. Dia tuh frame ini yang setahu saya ya teman-teman, Scott CR7 ini ada 3 warna teman-teman. Jadi warna kameleon, bunglon, warna merah putih, dominannya hitam sih. Terus sama silver ini. Nah, kebetulan yang size 48 cuma yang tersedia sisa tinggal yang silver ini teman-teman. Ya udah, akhirnya saya milih yang warna silver ini. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah sepedanya sudah jadi dan bisa dipakai buat weekend ride ya, enak, nyaman.
nyaman banget sih, saya nggak ada masalah teman-teman. Mungkin gitu aja review singkat dari sepeda ini. Nah, kalau teman-teman berminat untuk meminang frame sepeda ini, untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Saya nggak jual frame, cuma saya bantu untuk informasi aja ya, jika teman-teman berminat. Dan ini waktu pembelian juga, ini ada info yang saya belum sebutkan tadi. Jadi waktu pembelian juga dapat anting RD ya teman-teman. Dan ini alhamdulillahnya teman-teman, anting RD ini kan salah satu komponen yang vital ya. Misalkan jatuh nih sepeda, terus ini bengkok ya. Nah ini replacementnya atau penggantiannya itu banyak teman-teman di online. Jadi nggak khawatir akan kesusahan nyari frame anting RD ya. Soalnya saya punya sepeda, itu sepedanya itu susah teman-teman nyari anting RD-nya. Sedangkan waktu itu sempat ada trouble di bagian RD. Jadi kalau teman-teman mau beli frame sepeda, saya sarankan coba cek anting RD-nya dulu tersedia apa enggak di pasaran. Kalau misalkan nggak tersedia, mending hindari deh beli sepeda frame sepeda atau sepeda yang agak susah untuk penggantian ini anting RD-nya. Kalau kayak teman-teman beli Polygon itu pasti adalah di Rodaling. Cuma kalau kayak frame-frame kayak gini nih, ini harus teman-teman harus waspada ya. Dan cari replacementnya siap-siap. Jadi gitu. Coba kita cek sound. Halus ya, nggak ada suaranya. Tapi loncer banget ini. Saya pakai Mavic Crisium. Buat nanjak asik, dan buat jalan datar juga enak. Ini sepeda saya udah pakai ke Hambalang juga ya teman-teman, nanjak 500 elevasi di ketinggian 500 meter, dan nyaman sih karena saya juga pakai wheelset yang profil kecil. Nah, kalau wheelset profil kecil nih buat nanjak enak teman-teman. Kecuali kalau teman-teman main di Sudirman atau trek dataran itu baru pakai yang profil-profil tebel baru enak. Cuma kalau buat nanjak ini udah paling enak nih. Oke, segitu aja teman-teman review dari sepeda Scout CR7 dari saya. Misalkan teman-teman punya pertanyaan, bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti kita diskusi dan saya insya Allah akan membalasnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.